Shalom. Baru saja kita lewati 38 tahun yang kita rayakan bersama pada minggu yang lalu, dan saya bersyukur sekali sahabat-sahabat, rekan-rekan, para hadirin yang datang, khususnya jemaat Tuhan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, menyaksikan perjalanan IPC sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga 38 tahun. Dan minggu ini adalah minggu kedua, kita akan dilayankan perjamuan kudus, dan nanti pada minggu depan kita bersyukur dengan anugerah Tuhan, yaitu ada dedikasi peneguhan saudara-saudara yang akan menjadi diaken gereja, keluarga kita bersama. Dan kita akan lanjutkan pada tanggal 26 untuk pembukaan ibadah bahasa Indonesia di wilayah Norwest pada pukul 11.30 setiap hari Minggu. Mulai tanggal 26 Juli, nanti informasinya bisa dilihat di atas, saudara. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan dari Kolose pasal yang kedua. Tema yang saya angkat, slide pertama bisa. Hidup berpusat pada Kristus terus-menerus. Saudara, tema ini menjadi satu refleksi bagi kita hari ini, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan dari Kolose pasal yang kedua, dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya tetaplah berjalan bersama Dia. Artinya terus menerus. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang percaya, perjalanan kita sangat dinamis sekali. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, saudara, ada yang bisa memulai dengan baik sekali. Orang yang sangat berhikmat luar biasa. Seorang pemimpin, seorang raja yang jaya raya. Saudara ingat Raja Salomo. Dia luar biasa sekali. Memulai karier pelayanan dan akan menjadi Raja Israel dengan luar biasa. Tidak ada yang mempunyai hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo. Tetapi di akhir hidupnya, saudara, Salomo tercatat. Saudara bisa menyaksikan. Justru kita bisa melihat bagaimana kejatuhan Salomo. Istri-istrinya yang dari kafir, dari bangsa penyembah berhala, mereka ada di sekeliling Salomo, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara, mengawali dengan baik, belum tentu bisa mengakhiri dengan baik, saudara. Di dalam perjanjian baru, saya melihat seorang yang bernama Demas. Demas itu luar biasa sekali. Seorang muda yang luar biasa, yang sangat menjadi andalan Rasul Paulus. Tetapi ketika perjalanan, di tengah perjalanannya dikatakan Alkitab, Demas meninggalkan. Bukan hanya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan juga. Meninggalkan perjalanan bersama Paulus. Karena apa, saudara? Dikarenakan Demas lebih memilih dunia. Saudara sekalian, mengawali di pertengahan jalan, ada kemungkinan seperti Demas kita. Di dalam pemberitaan artikel-artikel yang berkembang di Christianity Today, saya membaca seorang pendeta yang luar biasa, penulis buku yang jitu, memberikan inspirasi bagi kami pengkhotbah. Seorang boleh dikatakan hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, awal tahun ini kita mendengar pengakuan dari Philip Yancey. Siapa dia? Dikatakan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi dalam pengakuannya dikatakan selama 8 tahun dia berselingkuh dengan istri orang lain. Saudara melihat, mengawali, mengakhiri, dan kita bisa melihat kenyataan-kenyataan hidup orang-orang Kristen hari ini. Dan kita perhatikan, sudah bukan hanya dia merusak dirinya sendiri, merusak pelayanan gereja, merusak keluarga, bahkan merusak keluarga orang lain.
Saudara mengawali dengan baik. Paulus katakan di sana, saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, dikatakan di sana. Saudara-saudara, ini Paulus tidak sering, tadi kami menemukan metafora atau ilustrasi yang dipakai oleh Paulus di sana. Dia memakai berkenaan dengan pohon, yaitu akar, saudara. Untuk menggambarkan kehidupan gereja, untuk menggambarkan kehidupan kekristenan, Paulus memakai yaitu metafora akar, saudara. Saudara sekalian, pohon itu berkenaan, saudara-saudara, dengan akar, saudara-saudara. Berkenaan dengan apa yang ada di dalam pohon itu. Apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi dasar dari pohon itu. Saudara, kita melihat, Paulus mengajak jemaat untuk melihat fondasi, akar kita, saudara-saudara. Saudara dan saya hari ini melihat akar itu bukan lihat aja ke atas, tapi lihat dasar kita ini apa. Kekristenan kita itu berdasarkan berfondasi apa? Gereja kita ini berdasarkan fondasi apa, saudara? Saudara sekalian, ketika pohon itu ditanam di dalam Kristus, dikatakan, di dalam Kristus di sana, saudara-saudara, kemudian dibangun, dikatakan, memakai satu metafora pembangunan, atau saya sebut dengan bangunan yang seringkali kita saksikan, yang melambangkan kemegahan, tetapi juga yang seringkali kita lupakan, melambangkan kekuatan. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan jemaat Tuhan di Kolose? Paulus ingin mengingatkan bahwa kita itu dibangun di atas akar yang kuat, dibangun di atas fondasi yang kuat, dan ini berlanjut dengan pembangunan. Pembangunan yang dipakai di sini adalah bentuk kata kerja present tense. Artinya terus menerus, enggak selesai-selesai, enggak hanya berhenti 38 tahun selesai, that's it, no. Ini harus berlanjut terus, berlanjut terus, berlanjut terus. Dan inilah yang menjadi dorongan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, khususnya di Kolose pada hari itu. Supaya pembangunan pertumbuhan itu berkelanjutan. Dan akhirnya itu menghasilkan apa? Bertambah teguh dalam iman. Berpegang teguh dalam iman, artinya berpegang teguh di dalam iman kekristenan, yaitu apa, saudara? Injil. Dan ini senada dengan Paulus di dalam ungkapannya dalam pasal 1 kitab Roma. Bahwa awalnya itu dari Injil kepada Injil. Awalnya dari iman kepada iman. Hidup saudara dan saya ini diawali dengan iman. Dijalani dengan iman. Diakhiri dengan iman. Saudara, bahkan kalau kita melihat semua ini dalam satu naungan, yaitu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita itu hidup dimulai dari anugerah Tuhan, menjalani dengan anugerah Tuhan, mengakhiri di dalam anugerah Tuhan. Saudara, ini rangkaian di dalam teologi Kristen. Saudara dan saya, mari kita melihat apa yang menjadi tantangan kita, saudara. Kalau Paulus sampai pada satu titik dikatakan di pasal yang ke-7 tadi, yaitu kehendaknya hatimu melimpah dengan ucapan syukur, bagaimana ini bisa dialami oleh setiap anak Tuhan, saudara-saudara. Ilustrasi metafora yang dipakai di sini, saudara-saudara, yaitu anggur, saudara. Anggur itu melambangkan ucapan syukur. Anggur yang dituangkan di dalam kendi itu terus sampai melimpah ruah, itu ucapan syukur. Inilah hakikat kehidupan orang anak Tuhan, saudara. Saudara dan saya, mari kita melihat anugerah Tuhan yang menaungi kita. Kita menjadi anak Tuhan yang mempunyai karakteristik umat Tuhan. Salah satunya adalah syukur. Syukur, ucapan syukur itu keluar
dari hati yang meluap, melimpah-limpah, saudara. Saudara, karena apa? Karena segala sesuatu yang kita miliki hari ini adalah Kristus. Segala sesuatu yang kita perlukan ini sudah ada di dalam Kristus dan dipenuhi oleh Kristus, dan kita hidup hari ini menjalani dalam anugerah di mana Kristus yang menjadi fokus kita, menjadi pusat hidup saudara dan saya. Saudara, Paulus mengingatkan orang yang hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bukan tidak ada masalah. Masalah yang dihadapi orang-orang Kolose, jemaat Kolose ada. Ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus dikatakan. Perhatikan, ada 3 ancaman besar. Filsafat yang kosong dan palsu. Saudara, ini filsafat bukan Paulus seorang rasul yang saya katakan filosofer yang luar biasa. Dia filosof yang luar biasa. Dia bisa berkhotbah kepada orang-orang Yunani di Athena, di tempat-tempat pasar luas, orang-orang yang punya intelektual yang luar biasa. Yang didefinisikan filsafat ini adalah filsafat kehidupannya yang merasuk dalam pikiran, dalam hidup. Ini terjadi pada zaman itu. Kalau hari ini saya merefleksikan, saya merenungkan apa filsafat hidup zaman ini, saudara. Ya, kita ada di zaman modern, di pasca modern. Kita ada di dalam abad digital saat ini. Kita ada di dalam perjalanan teknologi yang luar biasa. Salah satunya saja yang sangat saya rasakan dan kita rasakan bersama, saudara. Sekarang alat komunikasi kita itu luar biasa. Dengan HP kita bisa berkomunikasi sewaktu-waktu. Zaman saya waktu mahasiswa, kalau mau telepon pacar, waktu itu sekarang istri, saya telepon itu nunggu. Itu masih pakai putar lagi tuh. Kalau ngomong harus keras, dia bilang, apa kok? Saya bilang, I love you. Apa? Wah, pura-pura enggak dengar. I love you. Aku cinta kamu. Itu harus didengar orang banyak. Karena saya harus bengok-bengok, teriak-teriak. Oh, orang bilang, zaman sekarang ngomong langsung pelan-pelan. Udah nyambung dia. Ada apa? Desis aja udah didengar. Saudara, teknologi ini, HP kita ini, banyak orang mendapat manfaat, betul enggak? Sekarang manfaat ini luar biasa, tetapi ancaman di dalam HP. Kita melihat hari ini, saudara-saudara. Di dalam beberapa kali saya pertemuan dengan teman-teman jemaat di Indonesia melalui pelayanan Zoom beberapa waktu ini. Pak, sekarang tantangan kami luar biasa, Pak. Salah satunya adalah di HP. Ada apa HP? HP kan berguna untuk transaksi apapun, bisa untuk apa ya? Itu Pak, betul. 1 kali pencet, waduh, pinjaman Anda disetujui, cetek. Mau beli barang A, B, C, D, pinjam, cetek, keluar. Bayar nggak bisa, utang lagi ke situ, pinjau lagi, cetek, disetujui. Kecekik sampai. Belum lagi saudara-saudara, sekarang musim namanya di Indonesia itu ada istilah judol. Judi online. Kami akan pergi ke Kalimantan Barat. Bulan Agustus akhir nanti. Pendeta-pendeta akan kumpul di sana. Dan salah satu hal yang menjadi masukan bagi saya, Pak, kami di sini menghadapi banyak tantangan, ancaman. Judi online. Pak, dengan tutul salah satu, cetek satu, merusak. Dan saya boleh katakan di dalam pelayanan pengembalaan, tidak ada orang yang judi itu menang. Tidak ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ancaman ini filsafat yang kosong. Bentuknya apa saudara-saudara? Di dalam mimbar-mimbar hari ini saudara-saudara, jemaat itu senang sekali dengar khotbah yang enak didengar. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, naik ke atas dikatakan, sebab di dalam dia tersembunyi segala suatu harta, hikmat dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, yaitu jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, ayat yang keempat. Saudara, filsafat kosong itu dengan kata-kata indah. Mimbar-mimbar sekarang diisi dengan kata-kata indah. Saudara, ini ancaman di tengah-tengah jemaat Kolose hari itu. Kata-kata indah tapi kosong. Tidak ada firman, tidak ada Kristus di dalamnya. Saudara, hati-hati, Paulus katakan di sana, saudara-saudara, kita sedang menghadapi di dalam suatu keadaan yang demikian, saudara-saudara. Saudaraku, banyak perkara hari ini yang kita hadapi. Sekali lagi seperti teknologi tadi, saudara-saudara, kita bisa dengan mudah sekali mau pergi kemana saja hari ini. Dengan Google Map kita bisa cetret jam berapa kita nyampe, kita sudah perkirakan. Dulu, boro-boro itu, wah tanya. Saya pertama kali datang ini, saya belum pernah pergi Australia. Begitu saya dijemput, besoknya saya mau jalan-jalan nyoba. Mau tahu sih dari Sydney pergi ke Randwick, gereja kita kan di Randwick. Wah harus lihat, tanya tanda. Sekarang gampang. Kami ada jemaat baru pagi ini datang. Oh gereja IPC, cetret keluar direction. Tetapi berapa banyak saudara-saudara tantangan di tengah-tengah teknologi kita. Informasi-informasi. Bahkan kita bisa mendapatkan melalui AI. Artificial intelligence itu, semua masalah itu ada, bisa ditemukan jawabannya, saudara. Tetapi, saudara, apakah manusia puas? Tidak. Manusia tidak pernah puas, saudara-saudara. Maka benar sekali ada seorang pengajar, seorang pengkhotbah yang luar biasa di Yerusalem, seorang pengkhotbah, seorang profesor. Dia sekolah ambil S3 di Oxford. Dia menulis buku laris sekali. Buku yang saudara bisa temukan di sana. Sekarang buka YouTube-nya aja bisa. Yuval Harari. Itu seorang luar biasa. Dia menulis buku yang tebal. Saya baca di situ saudara bukunya. Waduh. Disenangi kaum anak kaulah muda saudara. Ada berjudul Xavier, ada berjudul Homo Deus. Coba perhatikan itu semua. Kalau kita memperhatikan di dalam pengajaran-pengajaran ini, pengajaran yang disenangi oleh manusia modern ini, yang enak didengar itu, sekarang ini merajalela, saudara-saudara. Godaan ini menjadi godaan yang kuat. Kalau dulu waktu Adam dan Hawa, iblis menawarkan, si ular itu berkata, kalau kamu makan buah baik ini, pengetahuan baik dan benar ini, kita dikatakan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Sekarang dalam buku itu saya menemukan, bukan menjadi seperti Tuhan. Kamu akan menjadi Allah, menjadi Tuhan. Menentukan segalanya. Kalau HP ini ada di luar, buku itu mengatakan HP ini bisa masuk ke dalam hidup kita. Saudara bisa melihat filsafat-filsafat hidup hari ini. Mengerikan sekali. Menganggap bahwa manusia memiliki nilai kekal. Bisa menentukan dan dia bisa menjadi Allah. Saudara-saudara, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang kosong seperti itu. Dan Paulus mengatakan ini dapat menawan hidup kita. Saudara, belum lagi apa bentuk yang kedua, saudara. Tradisi manusia turun-temurun. Ajaran turun-temurun roh-roh dunia. Bulan lalu saya diminta memberkati pernikahan di Pulau Bali. Banyak anak pemuda kebaktian 11.30 ikut di sana. Dan salah satu acara itu pagi sampai siang malam. Hati yang melayani di tengah-tengah pemberkatan, saya senang sekali. Dan hal yang menyentuh saya, saudara, ketika I.O. menawarkan, ini menurut ramalan hujan.
Waduh, tapi pasangan pengantin ini dia ngomong pada ibunya, "Ma, gak usah pakai pawang. Bukan soal uangnya saja, kita orang Kristen." Kalau Bapak Ibu di Bali pakai pawang boleh? 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 Pemuda ini ngotot, "Ma, gak boleh, kita anak Tuhan." Apalagi ada Om Joni pendeta. Waduh, agak berat saya ini kali. Wah, saya bilang, oh iya kita doakan ya. Tapi ya, saya mikir-mikir memang mendung sudah. Pemberkatan jam 11, jam 9 masih hujan. Saya, waduh ini IO-nya masih nawarkan, pakai tenda atau tidak. Anak ini berkata, kita berdoa. Tuhan akan mengatur yang baik. Waduh, jam 11 dimulai, terang benderang. Tapi kan pestanya sampai malam, saudara. Saudara sekalian, ini turun-temurun ada di sekitar kita, bukan hanya di Asia Timur, kita di dalam dunia Barat, kita dengan budaya culture yang ada, kita bertemu dengan apa yang dikatakan, hati-hati sesuatu yang tidak menuruti Kristus. Saudara, perenungan ini kalau kita gali lebih dalam, saudara, luar biasa. Hati-hati. Dalam kehidupan kita ini, hati-hati kalau kita tidak menuruti Kristus. Saudara-saudara, Paulus mengatakan di sini, saudara dan saya di dalam menghadapi persoalan hidup hari ini, saudara. Persoalan kita tidak selesai sampai di 38 tahun sebagai gereja. Persoalan hidup saudara dalam rumah tangga dan pribadi kita akan terus kita hadapi. Karena kita di dalam dunia persoalan. Kita ada di dalam dunia yang berdosa ini. Tapi ingat saudara-saudara, kita itu memiliki Kristus. Kita punya Yesus. Kita mempunyai Tuhan. Saudara-saudara, lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita hari ini, saudara. Apa yang Allah lakukan dalam hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam pertolongannya Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Ia sedang bekerja di dalam hidup kita. Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Allah ini sedang bertindak dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9, saudara, secara cepat saya melihatkan di sana. Sebab di dalam dia itu berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahannya. Dikatakan di dalam Kristus berdiam kepenuhan kealahan. Artinya saudara-saudara, perkataan Kristus, perbuatan Kristus menuju kepada kehadiran Allah yang dikatakan di ayat yang ke-10. Perhatikan, kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya kita orang percaya dipenuhi dengan dalam Kristus. Saudara, kalau kita membayangkan dipenuhi di dalam Kristus, saudara, kita memikirkan, merenungkan dalam-dalam, saudara, Allah di dalam kekekalannya memutuskan, menetapkan, bahkan dia membuka dirinya untuk memiliki, menetapkan jemaat Tuhan. Tidak hanya itu, kita boleh bersama dengan dia. Dipenuhi apanya, saudara? Dipenuhi Kristus. Saudara sekalian, jadi itu yang bekerja di dalam hidup kita. Dipenuhi Kristus tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Kristus itu segala-galanya. Saudara, segala persoalan hidup kita memang begitu berat. Saudara yang mengikuti dengan live streaming pagi hari ini, saya mengerti, kita pun terus mendoakan. Saudara tidak bisa beribadah karena kondisi tubuh kita. Mungkin juga ada yang lanjut usia, baru saja mengantar cucu menikah, seorang ibu lanjut usia 99 tahun. Berapa hari lalu dia jatuh dan harus dioperasi, kalau nggak dioperasi hipnya ini dia akan sakit. Saya membayangkan 99 tahun menjalani operasi, pakai anestesi dan sebagainya. Dan dia berhasil melewati operasi kemarin. Dipenuhi Kristus.
Saudara sekalian, persoalan hidup yang begitu berat sekalipun, mari kita lihat, fokuskan kepada Kristus. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia bertindak dalam hidup kita. Ayat ke-11 kita melihat beralih kepada satu ungkapan daripada Rasul Paulus di sana. Di dalam Dia kamu telah disunat, dikatakan. Apa artinya? Di dalam Dia kita turut disalibkan bersama Kristus, di mana pada waktu Kristus disalibkan, kita disalibkan, saudara. Artinya kita menanggalkan manusia lama kita, yang sekarang kita mengenakan manusia baru. Saudara, manusia baru ini, saudara-saudara, yang bercokol dalam hidup kita ini diperhadapkan dengan manusia lama. Seringkali gereja hanya melihat luarnya saja, lapisan luar, aksesorisnya saja, enggak lihat di dalam. Saya lagi cari tukang ini, karena kamar mandi kami itu pintunya itu masih kelihatan bagus, kelihatan masih rapi dan sebagainya. Tapi saya lihat dari bawah gitu, ketika saya colok, keropos. Tidak tahu ini ada rayap mungkin di sana. Saya buka-buka lagi, waduh keropos. Saya bilang ini nggak lama lagi bisa ambruk, bisa runtuh. Kebanyakan kita orang Kristen hari ini hanya lihat di depannya saja. Oh bagus, indah. Tapi begitu ditusuk, keropos. Kosong. Lapuk. Habis dimakan rayap. Saudara-saudara, manusia lama dan manusia baru ini, saudara-saudara, diperhadapkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita di dalam Kristus sudah disunat di sana, sudah dikenakan manusia baru kita. Saya seringkali ngobrol kepada konselor-konselor, baik di sini maupun di Indonesia. Persoalan hidup manusia itu apa yang seringkali dihadapi konselor? Dia kan banyak persoalan hidup. Ya kasih contoh aja, anak-anak muda persoalan apa? Banyak anak muda sekarang khawatir, cemas, overthinking. Saya perhatikan, iya, jangan anak muda, orang tua pun mulai cemas, mulai khawatir. Menginjak usia lanjut mulai. Berapa teman-teman kami yang sudah mulai angkatan 60-an, sudah mulai berpikir ini dan itu. Kekhawatiran gak pernah habis. Dan saya katakan konselor itu, masalah apa? Anak-anak remaja hari ini, anak-anak kita di sekolah minggu itu apa masalahnya? Dan Pak Joni, ingat. Kebanyakan seringkali ini berkaitan dengan masa lalunya. Saudara-saudara, manusia lama itu bukan dalam bentuk kekhawatiran, kecemasan saja, tetapi masa lalunya. Saudara-saudara, ini terkait dengan masa kecilnya, problematik keluarga masa kecilnya. Dia katakan keluarga yang baik-baik sekalipun, yang harmonis sekalipun, dia katakan, itu kalau tidak hati-hati dengan 1 menit saja tidak bisa menjaga, mengendalikan kemarahannya, saudara-saudara. Begitu membabi buta marah, hanya 1 menit. Jangankan 1 menit, 30 detik. Rupanya anak ini ketika berhadapan dengan orang tua yang seperti itu, 30 menit, 30 detik dia marah begitu, itu terekam dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai menginjak usia lanjut pun. Dia masih terekam. Saudara-saudara, dan bukan hanya terekam, luka, bitterness, kepahitan. Saudara, problematik manusia lama itu. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya itu saja, banyak aspek lagi. Lihat manusia lama kita. Pertanyaannya, apakah ini bisa dirubah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus sedang mengerjakan di dalam hidup manusia baru kita.
Dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, apa yang terjadi itu karena firman Tuhan. Ayat 12 dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh juga kepercayaanmu kepada kuasanya yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Hidup baru bersama Kristus itu seperti apa? Dikatakan ada kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang bekerja dalam diri kita, dalam diri orang percaya. Bukan kuasa-kuasa yang biasa-biasa saja. Ini kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa itulah yang sedang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan selanjutnya Paulus katakan, ayat yang ke-13 saudara perhatikan di sana. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi sekarang Allah bekerja dalam hidup kita dengan cara apa, saudara? Dikatakan mengampuni. Mengampuni apa? Mengampuni dosa. Dosa apa? Dosa masa lalu kita, masa kanak-kanak kita, masa lampau kita, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Inilah yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan. Ketika Dia berkata, sudah selesai, lunas. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa depan. Kristus menyelesaikan semua konsekuensi dosa itu. Dan tugas saudara dan saya adalah mempertunjukkan kesaksian hidup kita, pertobatan kita, bahwa Tuhan mengampuni kita. Amin. Saudara sekalian, masalahnya banyak antara kita, termasuk orang-orang percaya itu, kita tahu Tuhan mengampuni kita. Kita percaya Tuhan mengampuni kita. Tapi kita nggak bisa mengampuni diri kita. Kita nggak bisa menerima diri kita. Kita tidak bisa melihat diri kita lagi. Wah, kita tidak mengenal diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lihat saudara apa yang dilakukan Tuhan. Ayat 14 bagiannya terakhir dikatakan, dengan menghapus surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Semua surat hutang. Hutang apa ini? Utang apa ini? Utang ketaatan pada Allah, saudara. Surat hutang ini mendakwa kita, mengancam kita, menuduh kita, memusuhi kita. Karena apa, saudara? Karena kita gagal melakukan tuntutan Tuhan. Kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Kita gagal hidup dalam firman-Nya, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan Dia meniadakan surat hutang itu dengan cara diselesaikan, dibayar melalui apa? Melalui kayu salib. Yang kita peringati selalu melalui perjamuan kudus. Ayat yang ke-15 yang terakhir, saudara sekalian. Ia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Jadi Paulus katakan ini termasuk menaklukkan roh-roh jahat dunia ini, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan ia telah melucuti pemerintah dan penguasa. Mungkin saudara melihat ironi ya waktu itu ya. Perjalanan Paulus Golgota sampai ke atas kayu salib. Siapa yang dipermalukan, saudara? Saudara, ironi. Yang dipermalukan bukankah Yesus? Yesus disiksa di depan orang. Yesus dihina di depan orang. Yesus dimaki-maki di depan orang. Yesus diludai di depan orang. Yesus ditelanjangi di depan umum. Yesus seakan-akan tidak ada daya, tidak ada kekuatan lagi. Dipertontonkan di depan umum. Ironi kalau dikatakan di sana ia melucuti pemerintah dan penguasa. Pemerintah penguasa Romawi, pemerintah penguasa Yahudi, Israel. Mana yang terjadi? Bukankah Yesus yang dilucuti di sana, saudara?
Ini ironi saya katakan. Tetapi kita bisa menyaksikan daripada akhir klimaks pada Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Itulah yang menunjukkan keagungan kasih-Nya dalam dunia ini. Itulah yang menunjukkan otoritas Dia atas keselamatan manusia. Sehingga Dia mempermalukan orang-orang yang saat itu berlaku licik dan munafik di sana. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sana. Inilah yang terjadi sesuatu kebalikan, reverse. Kembalikan. Yang dipermalukan itu. Dan itulah yang kita saksikan dalam dunia ini, saudara-saudara. Walaupun kita gereja Tuhan yang hari ini menghadapi banyak pergumulan di tanah air, dimanapun saja. Mari kita melihat sisi ironi ini, saudara-saudara. Bukan Kristus yang dipermalukan. Tapi justru dunia ini sedang dibukakan. Kebobrokan dosanya, kegelapannya, kemunafikannya, dan sebagainya. Biarlah hari ini melalui 38 tahun IPC ini. Mari kita melihat bagian yang terakhir ini. Mari kita membaca bersama-sama. Hidup menerima Kristus. Hidup terus menerus bersama dengan Kristus. Kepenuhan Kristus melebihi segala-galanya bagi kita. Jadilah saksi baginya. Amin. Biarlah 4 kalimat ini kita baca bersama-sama dan menjadi perenungan kita dalam minggu dan waktu yang akan lalui. Bersama-sama 1, 2, 3. Hidup menerima Kristus. Hidup terus menerus berjalan bersama Kristus. Kepenuhan Kristus melebihi segalanya bagi kita. Jadilah saksi baginya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.